Hasto dijerat dalam perkara dugaan suap bersama Harun Masiku yang masih menjadi buron hingga kini. Kita sudah terhubung dengan Seno Bagaskoro, jubir PDI Perjuangan. Selamat siang, Mas Seno. Selamat siang, Mbak. Ya, Mas Seno, ini dengan Mercy kami mau mengonfirmasi ada informasi yang beredar bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Informasi seperti apa yang sebenarnya yang didapati oleh PDIP, Mas Seno? Ya, kurang lebih sama informasi yang kita dapat dari pemberitaan. Sejauh ini masih berupa berita dari berbagai sumber yang masih belum dikonfirmasi melalui keterangan resmi dari teman-teman di KPK. Artinya sejauh ini kami masih membaca dari berita, kami masih belum membaca langsung surat tersebut, dan kami menunggu pemberitaan resmi yang lebih akurat. Tetapi sejauh ini kita semua menunggu bagaimana akhirnya perjalanan dari case ini bisa dilakukan dengan baik. Tentunya harapannya semuanya dijalankan secara profesional, bukan karena isu politisasi hukum, bukan karena titipan-titipan, bukan karena kriminalisasi, tetapi kita tentu mengharapkan profesionalitas untuk menjaga marwah penegakan hukum kita. Jadi kita menunggu informasi resmi itu sambil terus mengupdate informasi, Mbak. Jadi belum ada informasi resmi yang didapat oleh PDIP dari KPK terkait penetapan tersangka ini? Sejauh ini belum. Kami masih menunggu dan tentunya nanti akan diberikan suatu keterangan pers secara resmi oleh DPP Partai apabila semua informasi sudah berhasil kami dapatkan. Mas Seno, saat ini bisa diinformasikan posisi Sekjen PDIP Hasto Kristianto sedang berada di mana, Mas Seno? Yang saya tahu sebagai Sekjen pasti berada di Jakarta. Jadi selama ini pun beliau juga selalu standby dan sebagai tugas sebagai Sekjen tentu harus banyak di Jakarta. Setahu saya hari ini juga beliau masih di Jakarta. Terakhir, Mas Seno sendiri berkontak dengan Sekjen PDIP, kapan, Mas Seno? Cukup lama ya, tapi yang pasti hari ini saya belum sempat berkomunikasi secara langsung dengan beliau. Saya sendiri masih pulang Surabaya, persiapan Nataru, sehingga tidak bisa bertemu secara langsung. Tetapi terakhir saya komunikasi, kita membahas tentang HUT Partai, rencana-rencana acara. Jadi memang kita tahulah suasana kebatinan di internal partai selama kurang lebih beberapa bulan terakhir kita siaga satu. Bagaimanapun muncul berbagai narasi tenggelamkan banteng, tumbangkan banteng, termasuk dipasangnya berbagai spanduk provokatif yang terpasang di berbagai kota di Jakarta dan di Bogor. Dan buat kami susah untuk tidak kemudian menangkap suatu kaitan peristiwa, melihat bahwa situasi ini menjadi suatu eskalasi menjelang momentum penting partai di Kongres beberapa bulan yang akan datang. Dengan adanya kabar yang beredar bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana situasi internal PDIP, Mas Seno? Ya, kita semua tetap mengikuti perkembangan kasus dengan baik. Kita semuanya berharap agar semua menjadi profesional. Kita tahu bahwa kalau kita lihat beberapa hari yang lalu soal Bank Indonesia saja yang dilakukan suatu pernyataan yang mengatakan bahwa ada tersangka, itu kemudian bisa terjadi suatu proses koreksi. Nah, ini tentu menjadi suatu evaluasi dalam penegakan hukum dan pemberian kepastian hukum di dalam proses perjalanan bangsa ini. Kita berharap agar semua kasus yang terjadi itu bisa dijalankan secara profesional, bukan karena titipan-titipan politik, bukan karena politisasi hukum, yang tentu akan mengorbankan marwah penegakan hukum kita. Kebatinan kita semuanya tentunya siap menghadapi dengan baik. Kita akan fokus di dalam bagaimana konsolidasi internal partai agar Kongres tidak diaut-aut, tidak terus diacak-acak oleh kekuatan-kekuatan yang terorganisir. Itu yang kita siapkan. Mas Seno, dalam kabar yang beredar ada juga informasi SPDP yang diduga bocor, surat perintah dimulainya penyidikan. Seperti apa terkait SPDP yang diduga bocor ini, informasinya diperoleh oleh PDIP? Saya juga nggak mengerti ya, bahkan saya sendiri belum membaca secara langsung surat itu. Artinya yang saya baca itu baru dari sumber-sumber kedua, sumber sekunder dari berita. Yang saya rasa itu juga yang menjadi ramai di publik. Bocoran kasus itu kemudian kan, bocoran surat itu kan kemudian munculnya dari berita-berita terlebih dahulu.
Sehingga pasti kita juga membutuhkan suatu keterangan resmi. Bahkan kalau saya dengar tidak salah dari juru bicara KPK saja mengatakan masih akan mengecek dulu kasus ini. Maka saya rasa kita bersabar menunggu itu. Kita semuanya menahan untuk kemudian berandai-andai lebih jauh. Tetapi tentu kita semua bersiap-siap untuk apapun yang kemudian menjadi persoalan nantinya. Kita menunggu keterangan resminya, Mbak. Mas Seno, beberapa waktu lalu sempat ada ramai pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam tayangan podcast yang sempat menyebut bahwa ada informasi dirinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian hari ini kita juga mendapat informasi bahwa ada dugaan SPDP diduga bocor dan kemudian Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka KPK. Bagaimana PDIP mengartikan situasi terkini saat ini? Ya, saya rasa informasi yang disampaikan oleh Gen Partai pada saat berikan keterangan itu kan pasti informasi yang berasal dari sumber-sumber yang juga kredibel. Maka sebenarnya suasananya sudah cukup lama, jadi di mana kita tahu bahwa panggilan hukum kepada Pak Kristianto itu terjadi tidak hanya sekali dua kali, tapi beberapa kali kan, itu menjelang momentum pilkada. Buat kami mendekati momentum pilkada, lalu ada panggilan-panggilan hukum kepada sekjen partai, dilakukan beberapa kali, sehingga kasus ini menjadi muncul kasus lama yang kemudian saya rasa ya belum kejelasan. Lalu terjadi pemanggilan demi pemanggilan. Nah, tentu kalau membaca dinamika yang terjadi percakapan di media sosial, media sulit itu kemudian tidak mengkaitkan peristiwa hukum ini dengan case politik. Bagaimana kemudian banyak kader-kader partai yang bersuara secara lantang, banyak yang kemudian menyampaikan kritik, banyak kemudian yang melakukan langkah-langkah tegas terkait dengan kesetiaan kepada konstitusi dan seterusnya, yang itu kemudian disadari betul oleh semuanya sangat mungkin membawa konsekuensi, termasuk konsekuensi politisasi hukum. Oleh karena itu saya rasa susah untuk tidak mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain di dalam kes ini. Maka kami mengharap betul apapun keterangan yang disampaikan KPK nanti bisa benar-benar profesional, bukan dalam konteks politisasi hukum, karena kami juga selalu mentaati hukum, kami menghargai proses hukum, dan Pak Hasto Kristianto sendiri secara pribadi dan diikuti, itu setiap kali dilakukan panggilan kan juga datang untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Maka kita juga mengharapkan penegak hukum melakukan tugasnya dengan profesional dan baik, sesuai dengan amanat undang-undang. Itu, Pak. Baik, terima kasih Aryo Seno Bagaskoro, juru bicara PDI Perjuangan terkait dengan SPDP yang diduga bocor. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka KPK. PDIP menyatakan masih belum melihat SPDP yang beredar yang diduga bocor atas terkait dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto sebagai tersangka. Terima kasih Mas Seno sudah bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak. Kita update informasi terkini terkait dengan beredarnya kabar yang beredar KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Kita akan pantau informasi terkini bersama jurnalis Kompas TV Alexander Blegur dan juga ada Nanda Aprilia. Ya, kita pertama akan ke Alexander Blegur yang berada di kediaman Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ya, Blegur, bagaimana situasi terkini di kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto di tengah kabar yang beredar bahwa Sekjen PDI Perjuangan ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Blegur? Ya baik, Ersi dan saudara, memang sejak kedatangan kami, pemantauan kami sejak pagi hari, sejak beredar ditetapkannya tersangka
Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto, kita coba mendatangi tempat kediaman dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto di perumahan Taman Villa Kartini, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Memang di tempat rumah Hasto ini, tepat di belakang saya ini, memang rumah berlantai 2 berwarna putih ini memang kondisinya seperti tidak terlihat aktivitas. Saat ini memang kondisi rumah tertutup rapat dengan pagar berwarna putih, dan juga ada di dalam garasi itu ada satu buah mobil yang terparkir. Sementara itu memang kondisi depan rumah Hasto Kristianto ini memang dijaga oleh penjagaan dari satuan tugas dari Partai PDI Perjuangan. Sementara itu memang diketahui Hasto Kristianto ini memang diketahui tinggal di perumahan Villa Taman Kartini ini. Memang setiap hari ini beliau tinggal di sini dan berangkat dan pergi ini dari sini, seperti itu. Merci. Ya, suasana rumah terlihat tampak sepi. Lantas seperti apa penjagaannya? Bisa Anda gambarkan, Blegur, bahwa ada kabar yang beredar Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Lantas seperti apa penjagaan di sekitar kediaman Hasto Kristianto, Blegur? Ya, memang saat kita awak media datang ke kediaman Hasto Kristianto, memang sejumlah satuan tugas dari PDI Perjuangan ini memang mendatangi dan melakukan penjagaan. Di sini mereka menjaga situasi sekitar rumah, karena memang di sini sudah banyak awak media yang mendatangi lokasi rumah dari Hasto. Sementara itu dari keterangan dari tetangga, kita mencoba untuk menanyakan di mana ada keberadaan dari Pak Hasto beserta istrinya. Namun memang dari keterangan tetangga, Pak Hasto ini memang tidak ada di kediamannya dan telah keluar semenjak kemarin, tepatnya keluar kota untuk dalam perayaan, diduga memang kondisi perayaan Natal. Sementara itu memang Hasto Kristianto ini ditetapkan tersangka oleh KPK setelah pemberitahuan proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Saat ini dilakukan ekspos perkara pada 20 Desember 2004 yang lalu, setelah pimpinan baru mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Pak Presiden. Sementara itu Hasto sebagai pemberi suap bersama Harun Masiku yang memang statusnya masih buron ini juga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Merci. Oke, terima kasih Alexander Blegur. Kita akan bergeser ke Nanda Aprilia yang memantau situasi terkini di gedung KPK. Nanda, setelah SPDP bocor, apakah sudah ada keterangan resmi yang dikeluarkan oleh KPK, Nanda? Jawabannya belum, Mercy dan juga saudara. Itu yang kami, teman-teman media di sini, coba gali sampai dengan siang hari ini sejak tadi pagi, di mana tersiar kabar terkait dengan hal tersebut. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu sebenarnya Mercy dan juga saudara di press room atau di gedung Merah Putih KPK. Mengingat juga kalau Anda bisa saksikan untuk saat ini di belakang saya atau di layar kaca Anda, Mercy dan juga saudara, bisa terlihat bahwa sebenarnya gedung Merah Putih KPK pada hari ini tampak kosong memang. Artinya tadi saya mencoba untuk mengkonfirmasi terkait dengan hal ini kepada pihak KPK, yakni melalui jubir KPK Tessa Mahardika, menanyakan apakah benar demikian berita yang tersiar yang juga didengar oleh teman-teman media pada hari ini. Namun jawaban yang disampaikan oleh Tessa adalah ia belum mendapatkan update dan ia akan sesegera mungkin menyampaikan informasi terbaru ataupun update-nya seperti apa nantinya kepada rekan-rekan media. Nah, tadi saya juga coba untuk bertanya apakah ada niatan dari KPK untuk menggelar press conference atau press con terkait dengan adanya tersiar kabar ini oleh KPK sendiri. Namun tampaknya juga dari Tessa sendiri menjawab masih belum ada info. Nah, sementara kalau dari KPK artinya kita masih sama-sama menunggu sampai dengan saat ini, Mercy dan juga saudara. Tidak hanya KPK sebenarnya, Mercy, tadi saya mencoba untuk melakukan konfirmasi ke beberapa pihak. Tadi juga dari pihak PDI Perjuangan sendiri saya coba untuk
menghubungi melalui pesan singkat ke beberapa orang, jubir dan anggota DPP, sampai dengan salah satunya adalah Hasto Kristianto sendiri. Tadi saya mencoba untuk melakukan mengirim pesan singkat kepada Hasto, menanyakan apakah sudah mengetahui adanya informasi terkait dengan hal ini. Namun belum mendapatkan respons. Namun kalau saya melihat melalui aplikasi WhatsApp, memang tampaknya ia beberapa kali hilir mudik membuka dan menutup aplikasi WhatsApp dan masih sampai dengan saat ini. Artinya kita sama-sama menunggu. Tadi juga sebenarnya sudah dicoba gali oleh Mercy dan juga saudara Mercy tentunya kepada jubir dari PDI Perjuangan, Seno Baskoro. Saya juga tadi mencoba untuk bertanya kepada jubir PDI lainnya seperti Ciko Hakim dan juga di sini dari anggota DPP bidang hukum yakni Roni Talapesi yang menyampaikan bahwa secara garis besarnya ini sama, bahwa melihat adanya tampak politisasi hukum di sini. Mercy dan juga saudara, yang menarik adalah tentu terkait dengan hal ini karena tersiar kabar ini adalah melalui sebuah surat yang tampaknya ini merupakan SPDP yang bocor, di mana dalam surat tersebut mengabarkan bahwa saat ini KPK tengah melakukan upaya penyidikan kepada tersangka Hasto Kristianto. Begitu adalah bunyi dari surat yang memang tersiar di kalangan teman-teman wartawan sampai dengan saat ini, di mana dalam surat tersebut yang memang hanya seperti cuplikan ataupun potongan surat, tidak sepenuhnya, tapi dalam surat tersebut yang kami terima dan kami lihat bahwa ada beberapa hal yang seperti dasar-dasar penetapan, seperti halnya ada laporan pengembangan penyidikan, ini dimulai dari tanggal 18 Desember 2024, kemudian juga ada tertulis dalam surat yang kami lihat tersebut atau SPDP tersebut, surat perintah penyidikan atau sprindik tanggal 23 Desember 2024 atau tepatnya kemarin. Ini yang coba kami, kembali lagi Mercy dan juga saudara, kami coba untuk klarifikasi kepada pihak KPK apakah benar terkait dengan SPDP ini, kemudian juga tentunya dalam isi-isinya, apalagi terkhususnya tadi adalah sprindik, ini masih belum mendapatkan informasi, mendapatkan jawaban secara pasti benar atau tidaknya dari pihak KPK. Namun tadi jawabannya adalah kami dari KPK khususnya akan menyampaikan update-nya secepatnya kepada teman-teman atau rekan-rekan media yang ada di sini dan juga kepada publik. Sementara demikian, Mercy, kembali ke studio. SPDP diduga bocor, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka KPK. Terima kasih Nanda Aprilia dan juga Alexander Blegur yang melaporkan dari kediaman Hasto di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih Nanda yang melaporkan dari gedung KPK Jakarta. Saudara, informasi terkini terkait dengan SPDP bocor, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka akan hadir di Kompas Siang. Tetaplah bersama kami. Demikian Breaking News Kompas TV saat ini. Saya Mercy Tirayo. Terima kasih, sampai jumpa.